Halo teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan mengikuti field trip dari Sekolah Kristen Club Gurus Ambon. Kira-kira kita akan kemana ya? Ausu. Kita akan lihat apa di sana? Cara pengolahan sagu. Jangan lupa saksikan. Orang menjauh hati, bye-bye. Jangan sampai dapat kuli durian. Pasang mata telinga kalau mencari teman. Jangan sampai dapat kuli durian. Oke, baik. Semua selamat pagi. Shalom. Ketemu sapa Tante Yus dulu. Selamat pagi Tante Yus dan keluarga. Shalom. Selamat pagi Tante Yus dan keluarga. Dari Sekolah Kristen Club Gurus Ambon mengucapkan terima kasih banyak untuk Tante Yus dan keluarga yang sudah boleh terima katong dari semua Kristen Club Gurus Ambon, guru dan anak-anak untuk ada dalam proses pembelajaran luar sekolah untuk pembuatan sagu lempeng dan sagu gula. Hila rotani tiba Jawa yang berbunyi. Rotan sudah putus dua pemuda baik. Rotan sudah putus dua pemuda baik. Kasih, selamat pagi bagi semua, Shalom. Saya ucapkan terima kasih boleh ada lagi di amal musuh di dalam kehidupan keluarga seluruh. Adik-adik boleh melihat cara pembuatan sagu, baik itu sagu korna sama sagu gula. Untuk kilas balik sedikit sejarah, kalau pembuatan sagu untuk dia Mahusu ini untuk keluarga Tante Yus sudah 3 generasi. Dari Tante Yus punya oma, turun ke mama, dan sekarang generasi ketiga buat Tante Yus dan saudara mama. Untuk ketahuan adik-adik semua, pembuatan sagu ini adalah makanan khas katong orang Ambon. Dan proses pembuatan sagu itu nanti juga sebentar adik-adik ada di dalam dia punya secara proses bahan-bahan baku yang akan digunakan sampai cara membuat sampai melihat hasil. Jadi hasil yang utama itu dari sagu tumang. Kalau orang Ambon bilang sagu manta yang bentuk tumang itu. Kalau untuk Tante Yudon itu katong ambil dari tulepu. Katong ambil sagu tumang dari tulepu. Jadi sagu tumang itu antar ke sini dia Mahusu, baru katong buka dari dia, lepas dia punya daun-daun itu kasih bersih semua, baru dikasih hancur sampai halus gitu seperti tepung gitu. Nah, baru sagu itu dibuka di dalam nyiru. Kata Ambon bilang ada nyiru, dia pun kayak bake gitu tapi itu namanya nyiru. Nyiru itu dikasih biar selama 3 hari. 3 hari itu untuk buang dia punya zat asam pada sagu. Nanti kalau sebentar adik-adik kayak gosok itu tangan tetap sagu manta. Jadi tangannya dari rumah pakai mobil harum-harum. Nanti sebentar kalau cara gosok itu tangan akhirnya bawa sagu manta. Itu buang dia punya zat asam dulu selama 3 hari. Nanti juga adik-adik bisa lihat sagu yang baru dibuka dia punya warna lain. Jangka waktu 3 hari itu dia punya zat tepungnya juga selain. Dia berubah jadi merah. Nah, dari situ sampai 3 hari, dia pun proses yang 3 hari malamnya itu katong bisa siap untuk besok pagi buat sagu. Itu katong langkah pertama katong harus gosok dulu. Ada dia pun gosok dulu, timba gosok, habis gosok balik katong goyang. Proses saring itu, katong bilang goyang-goyang. Kalau orang Ambon bilang goyang-goyang.
goyang itu prosesnya sampai 3 kali. Dapat yang hasil itu yang halus. Nah, sampai hasilnya halus baru sudah siap, baru katong mau siap dibakar. Waktu siap dibakar, katong mesti balik kayu bakar untuk bakar, siap dia punya tempat bakar sampai forna itu sudah merah sekali, sudah bersih, baru katong pakai berkasih bersih dia. Itu orang Ambon bilang dia itu pakai suelat. Suelat itu dari pohon sagu punya, itu yang gurita yang biasa buah kelapa. Jadi kalau buah kelapa sudah habis, itu dia pun panjang itu katong potong, tunggu jadi kayak macam kuas gitu. Nah, buat colo di dalam air, ada tempat air, baru cuci di dalam forna, tunggu forna itu kasih bersih, baru habis bersih mesti katong tiup lagi, angkat tiup, baru angkat ke dia pun tanpa cetakan, baru katong kasih masuk di dalam tempat cetakan. Tinggal sampai 3-5 menit sudah. Kan habis itu sudah taruh satu, paling bisa angkat satu lagi, warna sudah merah, ganti-ganti gitu sampai selesai. Kalau proses untuk sagu gula, sagu yang tadi yang sudah selesai untuk dibakar itu, tinggal katong cuma tambah dengan kelapa yang sudah diparut. Kelapa yang sudah ada. Katong bilang manta kering, tidak bisa yang manta. Kalau manta itu dia pun santan masih ada, kalau campur nanti akan kayak tabulu, dia lumpuh. Dalam kayak orang Ambon bilang akan jadi sanoli gitu. Beda dengan cara buat di sagu gula. Jadi kalau memangnya kelapanya sedikit basah, katong harus rames sedikit dulu, baru bisa campur di tepung sagu. Lalu sudah tinggal itu saja pakai garam campur, habis itu baru iris gula hitam, cetakan forna sagu forna beda sama sagu gula. Kalau dulu memang orang tua dulu bisa juga pakai cetakan forna gitu, tapi sekarang sudah ada cetakan yang kecil-kecil, katong pakai cetakan yang kecil. Lalu atur forna merah baru atur di cetakan, lalu tutup sama ada bilang kayu pantindis, papan pantindis. Papan pantindis itu katong mesti pakai daun pisang. Alas dengan daun pisang, 3-4 lapisan, baru katong bisa tutup. Satu forna itu berapa kalian? Ini satu lempeng gini 1.500. Oh, kalau satu forna berarti yang ini kan kayak ada 2 tuh kan? Iya, Gitu. berarti itu sudah jadi hitung jadi itu ada 14. Satu leret itu 7, jadi 2 leret itu 14, jadi satu forna itu 14 lempeng. Tapi itu hitungannya satu forna itu tetap yang di dalam itu ya? Iya, 14 ya. Biasa ke tante dan juga ke orang bikin pas sampar, ada yang kirim sampai di Belanda atau acara-acara. Itu orang sekitar orang sini ini banyak dong pasang gini lah, cuma dengan kopi teh gula, bikin pasang waji atau bogos. Kalau ini Kemarin orang sini kemarin itu tetap bisa sampai hampir 2 juta. Pasang bisa begini. Itu dalam Tuhalat Ambon di dalam apa khusus ini. asli kan? Iya. Buat modalnya kira-kira berapa banyak yang dibutuhkan? 75 dia pun biaya Yang ini bahan, 75.000 masih bisa. Tadi kalau dilihat-lihat ternyata sagu lempeng, sagu gula kayaknya lebih cepat masaknya. Iya. Itu karena apa? Saya sagu gula cuma setiap hari karena dia punya, yang penting dia punya fornanya sudah di toh kasih panggang toh, dan dia pun masanya gitu saja. Masanya yang penting forna sepanggang sudah campur, dia punya bahan, taruh bisa masak. Tapi prosesnya bisa 3-5 menit juga, tergantung dari dia itu perapian kayu. Lalu minta maaf juga kalau selama proses anak-anak ini mungkin ada bikin kesalahan kecil atau besar yang memang menyinggung atau lain sebagainya, minta maaf. Lalu katong sudah boleh selesai untuk filter di hari ini. Untuk kesediaan Sasugi untuk kita dalam Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali menghadap Engkau Tuhan.
dengan ucapan syukur kami karena pertolongan Tuhan selama proses field trip untuk anak-anak kami Engkau memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak Maluku memang semua basuh